Bahkan dalam kesempatan tertentu, kemudian ketika tahajud, hadisnya populer, ya kan? Sayyidah Aisyah tangannya kemudian bergerak, terkena kaki Nabi, sudah bengkak-bengkak kakinya. Dalam riwayat lain disebutkan, rakaat pertamanya itu paling minimal 100 ayat. 100 ayat. Pernah Abdullah bin Mas'ud berdiri di belakang Nabi, ya sampai dengan berhentinya bukan 100 ayat. Al-Baqarah lanjut, Ali Imran lanjut, An-Nisa baru berhenti 176. 5 juz 4 halaman baru selesai. Rakaat pertama. Pantas bengkak kaki. Kita rakaat pertama mata bengkak. Masih terus. Nah, ibu bapak kalau pengen keluarkan hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran untuk motivasi, keluarkan. Ini keutamaan tahajud, ayatnya tempelin di dinding supaya bangun. Hadisnya ini supaya ada motivasi, tuliskan. Insya Allah keluarga kami keluarga tahajud, masuk pintu surga lewat pintu tahajud. Gak cukup dengan amin, siapkan, tulis. Kami akan masuk pintu Ar-Rayyan, tuliskan keluarga Ar-Rayyan. As-Shaimun, As-Shaimun, Shaimun orang-orang puasa. Puasanya disebut dengan as-syam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syam. As-syam, bukan as-syab. Dunia as-syab, akhirat as-syam. Siapkan, saya masuk pintu Ar-Rayyan. Maka turunkan Ramadan, setelah itu apa? Senin, Kamis, Ayyamul Bid, puasa Daud. Ayo siapkan semuanya. Jadi nanti di surga dipanggil oleh pintu Ar-Rayyan. Inna fil jannati baban yuqalu Ar-Rayyan, kitab Syiyam. Di surga nanti ada satu pintu namanya Ar-Rayyan. Hanya akan masuk orang-orang puasa. Maka dia mengatakan aina shaimun, aina shaimun, mana orang puasa, mana orang puasa. Fa idza dakhaluhu ughliqa. Kalau sudah masuk ditutup. Jadi kalau rajin tahajud tapi jarang puasa atau nggak pernah puasa rutin seperti yang as-shaimun ini, maka dia nggak bisa masuk lewat pintu tadi. Ya, pintu sedekah. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, apakah ada yang kemudian dipanggil oleh semua pintu tadi? Jadi begitu dihisab, semua pintu surga manggil-manggil. Masya Allah, Asep, soim, mutahajid, hei ahli tahajud, Pak Asep, ahli tahajud, ahli puasa, ahli sedekah, manggil semua. Sampai bingung mau masuk yang mana sih? Tapi ada satu yang paling dahsyat, yang ketika masuk surga itu diberikan perhiasan dulu untuk dibedakan dengan pengamal-pengamal yang lain. Pertama diberikan gelang-gelang emas dulu, gelang-gelang emas yang indah. Itu ada di Quran surah ke-35 ayat 33. Jannatu 'adnin yadkhulunaha yuhallawna biha min asawir. Hati-hati, ada orang masuk lewat surga Aden, kemudian saat akan masuk diberikan perhiasan dulu, gelang-gelang emas di tangannya. Lalu diberikan jubah kehormatan. Mahkota dulu. Mahkota kehormatan. At-Tirmidzi nomor hadis 2915. Begitu diberikan mahkota, yang paling dahsyat, bapak ibunya kemudian dipanggil dan diberikan mahkota juga. Karena bapak ibu ini adalah orang yang paling sabar menjadikan dia punya amalan apa yang telah dia dapatkan. Jadi yang mendidiknya bapak ibunya. Bapak ibu nggak bisa dia sekolahkan yang bisa menghasilkan amalan tadi. Ya nak, sekolah ke sini, belajar ini, belajar sampai dia dapat. Di akhirat dimuliakan bapak ibunya, dipanggil langsung, dipertontonkan kepada seluruh penduduk langit dan bumi, dipakaikan mahkota oleh anaknya langsung. Setelah itu dipakaikan jubah kehormatan. Yulbasu ilaihi libasul karamah, dipakaikan jubah kehormatan. Baru setelah itu dia menggandeng bapaknya tangan kanannya. Diberikan izin oleh Allah untuk memberi syafaat. Bapaknya yang soleh gandeng, ibunya yang salihah gandeng, istrinya ikut, suaminya kalau dia perempuan ikut, dan yang hebat anak cucunya di belakang ikut, satu keluarga besar. Itu ayatnya ada di Quran surah ke-13 ayat 23 sampai 24. Jannatu 'adnin yadkhulunaha, ada orang masuk nanti di semua pintu surga lewat surga Aden. Wa man salaha min abaihim, bukan masuk sendirian, dia memimpin menggandeng bapak ibunya, wa azwajihim, membawa pasangannya, wa dzurriyyatihim, membawa keluarga besarnya anak cucunya, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli babin, dan malaikat menyambut mereka, masuk pada mereka, menyambut di setiap pintu surga. Jadi mereka diparadukan masuk ke setiap pintu surga. Disambut malaikat, salamun alaikum bima sabartum, selamat kalian sabar saat di dunia melakukan amalan ini. Fa ni'ma uqbad dar, silahkan nikmati surga yang telah kami siapkan, tempat yang tidak pernah dilihat, didengar kisahnya dengan benar ataupun kemudian dilamunkan tidak seperti itu, silahkan nikmati. Siapa orang ini? Di antaranya adalah ahli Al-Quran. Dialah ahli Quran. Ahli Quran dibagi 3 supaya tidak salah persepsi. Awas, supaya tidak salah persepsi. Pertama, ahli baca, qiraah. Dia hafal tidak? Hafal tidak 30 juz? Juz 30 pun belum tentu hafal. Mungkin hafal satu surat saja. Saking ikhlasnya, yang dihafal cuma al-Ikhlas. Satu surat. Tapi yang lainnya baca. One day, one juz.
Bahkan one day misalnya 10 juz. Ada yang one day, satu hari khatam Quran. Ada. Al-Imam Asy-Syafi'i sudah hafal Quran, itu di luar Ramadan sehari khatam 1 kali. Kalau Ramadan sehari 2 kali khatam. Pagi sama siang dengan malam. Sekali siang, sekali malam. Ada orang yang nggak hafal Quran tapi senang baca. Kadang-kadang sebelum adzan masuk masjid baca. Allah ahli Quran. Ada hadis riwayat Abu Abdurrahman As-Sulami dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Yang paling baik di antara kalian orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, yang periwayat hadis ini, Abu Abdurrahman As-Sulami menginformasikan sebelum meriwayatkan hadis ini, kata beliau, akhadtu Qur'ana an qaumin. Saya belajar Quran itu dari sekelompok kaum, maksudnya sahabat. Bukan 1-2 orang. Jadi kalau orang dulu itu belajar Quran, nggak cukup dengan 1 ustaz. Saya di Libya itu dulu talaki kurang lebih 3-4 ustaz. Syekh Dukeli, itu qari internasional juga, belajar kepada beliau saya. Qiraah Hafiz dan Qalun. Syekh Ali, ya. Syekh Ali itu Al-Libi, saya belajar qiraat Hafiz. Syekh Ali Ahmar, saya belajar qiraat Warsh. Syekh Ali At-Tanzani, saya belajar qiraat Duri. Belajar. Itu masing-masing punya keistimewaan. Biasanya para penghafal Quran itu jarang belajar di satu guru. Pengen benar lagi. Kadang-kadang satu guru keunggulan di A, yang lain keunggulan di B. Betulkan lisannya, betulkan ininya, makhrajnya, sifatnya, itu luar biasa. Nah, kata Syekh, ya kata tadi, ya Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, kami belajar dari sahabat, berarti beliau tabi'in. Belajar dari sahabat banyak. Datang kesimpulan di antaranya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya beliau adalah babul ilmi, pintu ilmu yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti ada 5 orang jenius, diantaranya sahabat Ali bin Abi Thalib. Ada Ibnu Abbas juga radhiyallahu taala anhuma, ada Ammar bin As, ya, dan sahabat-sahabat yang lainnya. Yang paling menarik adalah keterangannya berikut. Perhatikan kalimatnya. Kami tidak pernah belajar dari golongan sahabat ini kecuali berusaha membacanya 10 ayat. 10 ayat. Lalu berusaha mengamalkannya. Yang paling menarik ditegaskan lagi sebelumnya oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Dulu banyak sahabat di zaman Nabi hafal 1 atau sekian surat dalam Al-Quran, namun mereka begitu pandai dalam mengamalkannya. Jadi maksudnya banyak juga atau beberapa sahabat Nabi itu ada yang tidak hafal Al-Quran tapi rajin baca, tapi mengamalkannya itu luar biasa. Amalkan. Kemudian dilanjutkan kata beliau, tapi aku khawatir di masa kini, itu masih masanya Abdullah bin Amr bin As sepeninggal Nabi. Tapi aku khawatir di masa kini dan akan datang, banyak orang yang hafal Quran begitu mudahnya seperti meneguk air. Air itu kan kalau diminum nggak ada hambatan kan, masuk aja. Surbal ma. Makanya kalau ada orang hafal sesuatu dengan cepat, mereka katakan huwa hafidhu syai'in kasurbil ma. Dia itu hafal sesuatu seperti minum air, gampang aja, nggak ada hambatan. Ya, kalau minum kolak kan masih ada hambatan. Ya, minum air hambatannya apa? Oh, ada kok Ustaz? Tidak. Contoh. Bismillah. Nggak ada. Lancar aja. Nah, kata Abdullah bin Amr bin As, saya khawatir masa kini dan nanti akan datang banyak orang hafal Quran, cepat hafal seperti minum air, cuma tidak pandai mengamalkannya. Berat dalam mengamalkannya. Thaqilun fil amal, khafifun fil hifdhi, thaqilun fil amali. Ringan dalam menghafalkan, berat dalam mengamalkan, dan itu terjadi sekarang. Al-Quran nomor ayat posisi kanan dikit, kanan tengah, macam-macam, ngamalin susah. Fatwa sana kemari. Kadang-kadang ayat dipakai untuk jualan. Ittaqillah.